Kami juga akan mengevaluasi diri ke depannya supaya kami bisa menjadi partai yang jauh lebih baik, supaya nanti di 2029 kita juga bisa bisa lebih baik dari tahun ini, pemilu kali ini. Nestapa menerpa PSI dengan amunisi ikut kontestasi yang mumpuni seperti ketua umumnya, anak Presiden Jokowi, hingga baliho kampanyenya yang menjamur, namun tak berhasil membuat partai tersebut lolos ke parlemen di Senayan. Berdasarkan hasil rekapitulasi Pileg KPU RI, PSI gagal lolos parlemen. Partai pimpinan putra bungsu Jokowi ini hanya meraup suara sebesar 2,8%. Padahal PSI telah melakukan banyak perubahan untuk menarik para pemilih, mulai dari pergantian ketua umumnya hingga pemasangan baliho yang masif di berbagai tempat. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep hanya melempar senyum saat ditanyai mengenai suara partainya yang tidak lolos parlemen dalam hasil rekapitulasi suara nasional oleh KPU. Ya, kita yang masalah gugatan ya nanti kita lihat dulu. Tapi ya masa mau buka 200.000 suara tuh dari mana gitu. Semua kan ada saksinya semua. Saya kira kan pemilu kali ini juga sudah cukup baik dilaksanakan oleh KPU. PSI sebagai partai baru pada pemilu 2019 mengusung partai anak muda di setiap kampanyenya. Saat itu PSI sangat gencar memperkenalkan anak-anak muda menjadi caleg mereka. Nama-nama seperti Samara Amani, Rian Ernest, dan Giring Ganesha mewarnai kampanye partai ini. Selama 10 tahun berkiprah di panggung politik, 3 kali sudah Partai Solidaritas Indonesia berganti ketua umum. Mulai dari Grace Natali yang menjadi ketua umum PSI pertama hingga 16 November 2021. Kemudian dilanjutkan oleh mantan vokalis Niji, Giring Ganesha, hingga akhirnya dipimpin oleh putra bungsu Jokowi. Pemilihan Kaisang juga menarik sebab baru 2 hari bergabung dengan partai, sudah langsung duduk sebagai ketua umum. PSI menjadi partai yang cukup disorot dalam kontestasi pemilu kali ini. Pasalnya, banyak baliho yang berterbaran di berbagai daerah menimbulkan banyak pertanyaan. Dari mana dana kampanye yang didapatkan oleh PSI? Ketika dia bilang ini PSI bakal lolos gitu, wah ini jangan-jangan bener lolos nih gitu. Makanya aku minta ke beberapa temen, pantau terus tuh PSI, lihat gerakannya gitu. Nah, aku tanya lagi terakhir, ini PSI bisa lolos nggak? Wah udah banyak yang monitor, kayaknya dia akan dikorbankan nih gitu. Karena terlalu banyak mata yang jadi nggak lolosnya karena banyak yang monitor. Ya, banyak yang monitor. Begitu mau naik gitu ya, kan tiba-tiba ada PT video-video kan. Siapa yang ngomong, si Lady Cheryl ya? Cheryl Tansil ya. Cheryl Tansil kan ngomong kan bahwa secara internal PSI akan lolos gini-gini. Kemudian Ade Armando juga kan ngomong bahwa ini kan ini. Nggak lama setelah itu kan naik. Jadi mereka tuh udah disetting dulu nih, creating efek. Semuanya by design gitu loh. Ini akan seperti ini akan seperti ini. Nah, tapi karena yang memonitornya terlalu banyak di PSI gitu. Karena orang juga udah jangan sampai dikadalin lagi. Jadi yang memonitor banyak agak susah sekarang gitu. Menjamurnya baliho PSI di berbagai tempat disebut-sebut juga sebagai cara kampanye partainya yang berbeda dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2019, PSI pertama kali mengikuti kontestasi. Partai itu hanya meraup suara 2.650.000 suara sah atau 1,89%. Kemudian, pada pemilu kali ini, PSI mengubah strategi kampanyenya dengan banyak membombardir baliho partai yang dipimpin oleh Kaisang. Kemudian dengan menempelkan wajah Presiden Jokowi, dengan harapan PSI dapat lolos ambang batas parlemen 4%. Juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang sudah menyoblos PSI di 14 Februari yang lalu, khususnya untuk nasional. Kami mendapatkan suara sekitar 4.260.169. Dan seperti yang teman-teman yang tahu, kalau itu di nasional itu adalah secara presentasi itu 2,81%, nggak akan lolos ke Senayan. Tapi balik lagi, saya mewakili teman-teman yang ada di PSI di sini mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat. Walaupun kami belum bisa masuk ke Senayan, kami akan tetap berjuang dengan cara kami, karena mau gimana pun kami juga masih ada kursi di beberapa provinsi dan
kabupaten kota meningkat cukup pesat, mungkin sekitar 200-an persen. Jadi saya juga sekali lagi mengucapkan kepada seluruh masyarakat karena sudah memilih PSI untuk mewakili suaranya nanti sebagai anggota dewan. Kami juga akan mengevaluasi diri ke depannya supaya kami bisa menjadi partai yang jauh lebih baik, supaya nanti di 2029 kita juga bisa bisa lebih baik dari tahun ini, pemilu kali ini. Setelah ini kami juga akan fokus untuk memenangkan yang mungkin kalau kita bisa lihat ya kursinya banyak itu ada di NTT, kita ada 6 kursi untuk di provinsi. Jakarta tentunya kita ada 8, di Solo, Semarang kita punya 5 kursi kalau nggak salah. Nah, Surabaya kita juga ada 5 ya, Bandung, Madiun, terus kota Tangerang Selatan, ND, beberapa kabupaten dan kota yang ada di NTT. Itu akan mungkin kami akan fokus untuk pilkada nanti. Namun demikian, hasil rekapitulasi PSI hanya dapat meraup suara sebesar 2,8%. Raihan suara tersebut meningkat, tapi masih belum bisa meloloskan partai tersebut ke parlemen. PSI ini kan partai yang dibangun bukan dengan dana besar, bukan dengan tokoh besar. Tidak ada tokoh besar di PSI ini. Isinya orang biasa-biasa saja, saya pun orang biasa-biasa saja. Jadi satu-satu yang bikin mereka mau masuk ke PSI ini karena PSI ini berbeda dengan parpol lain. Kalau parpol lain, nggak mungkin mereka berani ngomong apa adanya. Karena mereka takut atas pimpinannya. Dan mereka takut mereka akan dikeluarkan atau dipecat atau kemudian dikucilkan. Di PSI ini kan nggak ada. PSI ini kan betul-betul egaliter, satu sama lain bisa saling kritik. Karena itu panggilan di antara satu dengan lain kan bro-bro aja. Yang sopan-sopan aja kebetulan manggil saya big bro. Sebenarnya nggak ada kok kewajiban mereka manggil saya big bro. Dan itu yang saya selalu ajarkan kepada teman-teman saya di PSI ini, kepada adik-adik saya di PSI ini. Kalau kalian direndahkan oleh orang lain, saya rasa itu obat kuat, saya bilang. Makin banyak orang merendahkan kalian, obat kuat kalian makin banyak juga, saya bilang. Dan biasanya saya bilang, orang-orang yang direndahkan itu akan jadi tinggi nantinya, saya bilang. Nah, percayalah, perjalanan PSI hari ini juga ditandai hal demikian. Makin banyak yang merendahkan kalian, buktinya kalian setiap pemilu suaranya naik, saya bilang. Kalau memang kalian rendah, terus pasti suara kalian turun. Kan ada partai yang perolehan di pemilu lalu sekian, kemudian sekarang turun, saya bilang. Turun. Kalau kalian kan enggak, naik, saya bilang gitu. Ngenyek-ngenyek kita, saya bilang, harus terima kasih kita sama mereka. Karena itu obat kuat. Itu yang bikin kita jadi besar nantinya, saya bilang.